Halo guys, jadi di video kali ini saya akan kasih kalian build PC full set. Ini budgetnya 6 juta, jadi simak terus video ini sampai habis dan intro. Halo guys, jadi di video kali ini saya akan kasih kalian PC building. Ini full set, ini budgetnya 6 juta, jadi ini udah pakai AMD Ryzen dan ini udah 4 core 8 thread. Saya yakin ini udah bisa live streaming dan juga bisa editing dan gaming terutama. Jadi seperti biasa, kalau saya rakit PC itu, saya pengen nonton dari harddisk dulu, itu paling gampang ya. Jadi saya tentuin pakai harddisk 500 GB, kalau 1 TB agak besar budgetnya. Ini kondisinya pakai Seagate dan ini kondisi masih baru, no bad sector saya yakin ya. Seperti biasa, untuk booting saya selalu saranin pakai SSD. Karena saya yakin banget kalau kalian booting nggak pakai SSD itu pasti kalian nyesek banget. Bukan nyesek banget dalam artian brengsek lah gitu. Kesel banget sih pasti sih. Dan untuk keyboard dan monitor saya memakai RGB, ini 99.000. Kalian juga udah bisa lihat backlight LED waterproof for gaming or office work. Ini mah buat gaming ya, mungkin buat office gitu loh, nggak layak banget. Untuk monitor, oke, di sini kita pakai yang bisa dikatakan ya cukup mumpuni menurut saya. Ini masih enak dipandang, sedap dipandang, dibuat mata menurut saya. Tapi balik lagi ke kalian, menurut saya ini udah oke punya buat main Dota, buat main CSGO ini udah oke ya. Untuk power supply saya putusin pakai 500 watt 80 plus ya. Ini bukan yang bronze, ini yang 380 plus biasa, ini 500 watt. Karena menurut saya racikan PC kali ini tidak memakai VGA eksternal, kita memakai integrated graphic card dari APU AMD ya. Untuk casing di sini kalian bisa lihat kita pakai Battleground 01, ini dari merek apa ya? Casing gaming PC Simbada, dari Simbada. Kalian bisa lihat dari gambarnya juga, ini benar-benar kece parah. High quality tempered glass side panel, see-through side panel to view interior. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Kalian bisa lihat sendiri ini pakai support dust filter juga. Kalau support dust filter enak lah. Pokoknya ini, tapi kalian mesti rajin bersihin casingnya juga sih. Kalian bisa lihat juga ini udah ada neonnya 3 baris kayak gini. Ini udah bener-bener kece badai, I swear to God. Untuk motherboard pakai AMD MSI A320 Pro 634.000. Di sini saya memakai AMD MSI ya. Jadi support DDR4 di sini ya. Bisa rame sampai 2667 MHz. Mungkin bisa di overclock XMP sampai 3200 MHz. Tapi kalau saran saya jangan di overclock dulu sih. Tapi balik lagi ke kalian ya. Untuk RAM, di sini saya pakai RAM 2x4 8 GB ya. Ini 2666 MHz dari Vigen. Ini harganya 668.000. Menurut saya ini udah kece banget. Untuk prosesor saya pakai AMD Ryzen 5 2400G yang udah 4 core 8 thread. Ini udah 4 core, udah quad core, udah bener-bener 8 thread 3,9 GHz, base clocknya 3,6 GHz. Dengan kecepatan speed seperti ini untuk live streaming, apalagi kalian kalau minta overclocknya yang standar aja, ini udah kece banget. TDP nya cuma 65 watt, harganya cuma 5.887.000 atau sekitar 6 juta rupiah, belum termasuk ongkir. Tapi kalau saran saya seperti biasa, ini racikan PC kamu catat aja langsung kamu catat di kertas, let's say, habis itu kamu langsung ke toko komputer, kamu beli langsung racikan PC-nya ini gini gitu. Dan kita langsung aja lihat ya, ini totalnya 5.887.000. Ini kita main cepet aja. Nah, di sini Ryzen 5 2400G, di sini dia live streaming pakai CSGO. Saya nggak tahu ini racikan PC apa, 8 GB RAM-nya atau berapa, tapi saya yakin live streaming CSGO saya yakin 100% pasti agak smooth lah, bukan agak smooth gitu. Live streaming GTA 5 on AMD Ryzen 5 2400G. If you think it's good, komen di bawah. Ini kok nggak jalan, kocak. Oh, apakah menurut kalian ini bagus? Ini udah bener-bener kece banget, udah bener-bener top tier banget. Jadi udah 48 fps, 45 fps, 43 fps. Jadi ini udah bener-bener kece banget lah buat
main game-game gitu. Kita lihat dulu racikan PC-nya mungkin di sini. Oke, kurang lebih sama, cuma beda harddisk dan SSD doang dari segi ukuran, tapi dari segi kualitas prosesor dan RAM semua sama di sini. Jadi saya yakin GTA 5 live stream jalan. Untuk editing, jadi ini udah bisa live streaming, editing, ini harganya 6 juta full set. Kita langsung lihat ke komentarnya aja. AMD Ryzen 5 2400G. Bang, itu yang memori 2GB terpakai untuk GPU, apakah otomatis diambil 2GB? Bisa setting mau berapa GB? Misal kita memori 16GB, mau kita set GPU 4GB, bisa nggak? Coba kita bahas komennya. Kita juga, saya ini kurang tahu juga dan mau belajar. Maksimal 2GB secara default by system. Jadi minimal RAM paling nggak 8GB atau enggak 16GB sih. Bagus reviewnya bang, saya lihat kemampuan PC abang lebih dari GTX 1050 dan Intel i5. Jadi mending mana pak, kalau untuk edit video AMD atau Intel? Ya, sama aja sebenarnya, dua-duanya bagus. Nggak ada yang sama jeleknya. Intel AMD Intel sama aja, sama-sama bagus. Jadi menurut saya it's gonna be fine I think. Saya pakai Ryzen 25 2400G gini amat di Premiere. Kalau pakai efek gitu-gitu pasti merah. Kenapa ya bang? Saya pakai RAM 16GB. Apakah ada pengaturan APU? Ada pengaturan nggak ada. Begitu adanya. Standar kalau mau lebih stabil dan kencang, downgrade aja Adobe Premiere ke 2017 atau 2018. Oke. Berarti salah satu faktor kenapa kalian mungkin nge-lag kalau Adobe Premiere mungkin karena prosesornya kurang support. Jadi saran saya juga downgrade kamu punya softwarenya gitu. Jadi editing udah, gaming juga. Gaming apa yang kamu mau? Dengan 4 core 8 thread, I swear ini udah bener-bener kece badai. Tapi mungkin monitornya emang kalau menurut saya di tahun 2021 sebenarnya sih ini fine-fine aja. Tapi orang tuh kalau monitor menurut saya kadang-kadang itu krusial ya, karena pengennya yang kayak LED atau mungkin yang kayak gimana gitu. Itu sih, jadi ini buat main Valorant juga jalan tembus. Benar. Ini GPU temperature 69 derajat nih. Biasa. Gue ambil Vega 100% deh. FPS-nya juga 90 FPS. Ya, jadi tunggu apa lagi? Mungkin ini salah satu rekomendasi PC yang mid end ya. Ini 6 juta mid end menurut saya. Kalau udah mendekati 10 juta itu udah mid end. Kalau di bawah 10, di bawah 5 atau di bawah 4 menurut saya masih agak low end. 3 jutaan lah. 3 jutaan tuh menurut saya agak low end. Kalau udah 5 ke atas itu antara high end ya. Dan ya gitulah. Low end, mid end, high end. Dan ada lagi itu banyak PC Sultan. GTA 5 jalan smooth juga 42 FPS, PUBG 36 FPS. Ini paling setting rata tengah mungkin, setting tengah. Cyberpunk 17 menit 30, yuk kita langsung ke Cyberpunk aja, habis itu udah videonya yuk. Cyberpunk pun masih tembus sekitar 25 FPS. Kita nggak tahu nih racikan PC-nya apakah RAM-nya berapa GB. Main Widi kurang lebih cuma beda di RAM loh. RAM beda ukuran ya. Kita pakai 8 GB dan ini pakai 16 GB. Jadi komen di bawah gimana. Menurut saya secara pribadi RAM itu cuma untuk multitasking. Tapi kalau 4 GB sama 8 GB akan beda perbedaannya, akan kerasa banget perbedaannya. Makanya saya selalu bilang paling minim ambil 8 GB, jangan 16 GB. Tapi kalau uang kamu banyak ya 16 GB bro. Pokoknya bukan gitu sih maksudnya. Kalau RAM pokoknya sebisa mungkin selagi kamu punya uang, semakin besar ya semakin oke juga. Nggak ada persoalan. Balik lagi ke power supply. Saran saya sebagus mungkin juga, jangan yang abal-abal power supply. Karena power supply itu jantungnya jantungnya komputer. Kalau power supply kamu abal-abal, nih komputer ini nih udah meletup motherboardnya, saya sanksinya kocak. Jadi saya rasa sampai sini aja videonya. Gaming juga udah jalan. Harddisk kita bacain lagi deh langsung ya. Ini harddisk 500 GB pakai SSD, 28 GB, keyboardnya gaming, monitornya standar lah ya. 60 Hz itu mungkin. Udah pasti lah 60 Hz. Power supply 580+, casing PC gaming, motherboard AMD MSI 30M, RAM 8 GB dan prosesor 2400G 4 core 8 thread di sini. Jadi sampai sini dulu videonya, semoga video bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Semoga kalian sukses terus, amin ya Tuhan. Thank you yang udah nonton video sampai habis. Bye bye.